Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik serta rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dimana di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa belajar agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua, agar senantiasa kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan agar senantiasa agama yang selama ini kita pegang semakin kita tingkatkan di dalam pemahaman kita, di dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Dan ini yang sepantasnya dilakukan oleh orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hujurat ketika ada orang Badu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang A'rab, orang-orang Badu, orang-orang yang mereka tinggal di pedalaman datang kepada Rasulullah dan mengatakan, qalatil a'rabu amanna, kami telah beriman. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintahkan Rasulullah dengan mengatakan, qul lam tu'minu, katakanlah Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Akan tetapi katakan aslamna, kami sudah masuk Islam. Karena sesungguhnya iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya din agama yang senantiasa kita junjung tinggi di dalam diri kita, yang dimana agama itu senantiasa bertingkat-tingkat seperti yang telah kita ketahui di dalam hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman dan bertanya tentang ihsan.
Karena sesungguhnya tingkatan Islam di dalam agama kita adalah merupakan tingkatan yang paling dasar, yang dimana di situ orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan amalan-amalan zahir tersebut. Begitu pula orang-orang munafiknya. Orang-orang yang mereka menyembunyikan kekufuran, orang-orang yang mereka tidak beriman secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang mereka juga menjalankan amalan-amalan zahir tersebut. Ada orang-orang yang mereka sholat, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya seperti halnya sholatnya orang-orang munafik yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan bahwasanya orang-orang munafik ketika sholat mereka sedikit zikirnya. Mereka hanya yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sholat cuma pengen dilihat, cuma pengen sebagai identitas bahwasanya dia adalah seorang muslim. Pengen dilihat. Makanya sholatnya itu tidaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali sedikit. Ada orang-orang yang mereka menunaikan zakatnya karena takut dibilang pelit. Ada orang-orang yang mereka puasa karena dikira gak pantas posok, yang lainnya puasa, saya gak puasa. Ada orang yang menunaikan ibadah umroh, ada orang yang menunaikan ibadah haji cuma kayak pantes-pantesan di sebuah nama, ben orang tulisannya haji atau gitu. Pak umroh sama Pak haji, cuma sebagai pantes-pantesan saja. Makanya orang-orang yang mereka melakukan amalan-amalan zahir ini masih gabung, Pak. Ada orang-orang Islam yang mereka menjalankan, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan arkanul Islam ini dengan betul-betul beriman dan mengharapkan pahala dari Allah. Tapi di sana ada orang-orang yang mereka menjalankan amalan-amalan zahir dari rukun Islam ini cuma sebagai apa? Sebagai identitas saja, sebagai pantas-pantasan saja. Oleh karenanya orang Badu, orang Arab ketika datang kepada Rasulullah dan mereka mengatakan amanna, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubikum." Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Oleh karena itu ketika kita kemarin sudah mempelajari tentang rukun Islam, bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Dan hakikat Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Hakikat dari Islam itu adalah merupakan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tunduk dan patuh terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala, serta berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini adalah merupakan hakikat dari sebuah agama yang disebut dengan Islam tingkatan yang paling dasar, tingkatan yang paling dasar di dalam agama kita. Kita harus naikkan levelnya. Bukan hanya sekedar kita muslim, tapi apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan levelnya menjadi orang yang beriman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil orang beriman, disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk beriman lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wahai orang-orang yang beriman, panggilannya sudah beriman, tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Berimanlah kalian aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasul, berimanlah kalian kepada kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, baik kepada Nabi Muhammad ataupun kitab-kitab yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Oleh karenanya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mendatangkan kata beliau al-martabatul tsaniyah, yaitu tingkatan yang kedua.
al-iman, yaitu tingkatan iman. Yang kata beliau, wa huwa, yaitu iman, bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini ada 70 sekian cabang. Namanya bid'un di dalam bahasa Arab itu jumlah bilangan antara 3 sampai 9. Itu disebut dengan bid'un. Kemudian kata Rasulullah SAW bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. Ada mungkin 73, mungkin 74, 75, 76 sampai 70 sekian. Kemudian beliau mengatakan fa'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari iman itu adalah merupakan ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anil tariq. Dan yang paling rendah itu adalah merupakan apa? Buang penghalang di tengah jalan. Itu adalah merupakan apa? Cabang dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah merupakan cabang dari yang namanya keimanan. Ini hakikat dari sebuah iman. Berbicara tentang masalah iman, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-iman yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita senantiasa beriman. Iman itu secara bahasa. Kalau jenengan kemarin saya ceritakan tentang Islam, Islam itu definisinya apa? Islam itu menyerahkan diri. Itu definisi Islam secara bahasa, ya seperti itu, menyerahkan diri. Kalau definisi iman secara bahasa apa? At-tasdiq, yaitu apa? Membenarkan. Itu definisi iman secara bahasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ketika anaknya Yakub mengatakan kepada bapaknya ketika setelah membuang Yusuf, beliau mengatakan apa? Wa ma anta bimu'minin lana. Dan engkau tidak akan pernah membenarkan kita. Maksudnya bukan wa ma anta bimu'minin lana, engkau tidak beriman kepada kita, bukan itu. Tapi apa? Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau tidak akan pernah mempercayai kita meskipun kita adalah orang-orang yang jujur. Itu definisi iman secara lugah, secara bahasa, yaitu membenarkan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang lain tentang iman, definisi secara lugah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Lut, bagaimana membenarkan apa yang datang kepada Nabi Ibrahim, fa'amana lahu Lut. Nabi Lut membenarkan apa yang datang kepada apa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah merupakan iman secara lugah, iman secara bahasa, artinya tasdik. Ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi di sana ada iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada iman yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita beriman sampai seperti itu. Ada iman yang iman tersebut kalau seseorang mengatakan beriman, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan uji. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ini iman yang akan mendatangkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Iman syar'i. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang iman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini iman syar'i. Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan iman di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini adalah merupakan iman syar'i. Dan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan standar hidayah itu imannya para sahabat, itu Allah Subhanahu wa taala juga bicarakan tentang iman. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir juz 1 di dalam surat Al-Baqarah, apa kata Allah? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini iman syar'i. Kalau seandainya, kata Allah, maka seandainya orang-orang yang datang setelahmu beriman bimithli ma amantum, seperti imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk seperti kalian mendapatkan petunjuk. Oleh karenanya kita itu harus beriman seperti imannya para sahabat. Karena standar iman yang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan standar. Ini standar orang-orang yang betul-betul beriman. Ini standarnya hidayah. Ketika seseorang itu beriman, itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan itu yang disebut dengan iman syar'i. Kalau para ulama sebagian mengatakan bahwasanya iman itu ada dua. Ada yang namanya iman fitri. Setiap orang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala iman fitrah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang-orang muslim ketika mereka mempunyai iman mereka adalah merupakan iman fitri, iman fitrah. Tetapi di sana ada iman yang harus kita usahakan. Ada iman yang harus kita tumbuhkan. Ada iman yang harus kita pupuk. Itu namanya iman iktisab. Iman yang kita harus ada usaha untuk menumbuhkan hal tersebut. Kalau seseorang cuma mengandalkan iman fitri ini, gampang goyah. Gampang goyah. Kena ujian sedikit, sudah letoy. Gampang kufurnya kepada Allah, gampang ngeluhnya. Kenapa? Imannya baru iman fitri. Tetapi ketika seseorang itu punya iman yang imannya itu adalah merupakan iman syar'i, iman yang iktisab, iman yang dipupuk, iman yang ditumbuhkan, maka apa? Disitulah seseorang itu akan kuat di dalam menghadapi apa? Di dalam menghadapi yang namanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan di dalam hadisnya, apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Perkaranya orang-orang mukmin itu selalu mengherankan. Ini apakah iman fitri? Bukan. Iman fitri tidak akan menjadikan orang itu menjadi orang yang ajib. Tapi iman yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, perkaranya orang-orang yang beriman itu sangat mengherankan. Ini mukmin yang muktasib, mukmin yang menumbuhkan imannya, mukmin yang memupuk imannya, yang ada usaha di dalam apa? Di dalam memupuk iman. Kenapa? Sampai inna amrohu kullahu lahu khair. Sampai perkaranya itu bagi orang yang beriman itu menjadi baik. Bagaimana anda? In asobahu sarra syakar fakana khairun lah. Dia mau mendapatkan kebaikan, mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan, syakar. Dia adalah orang yang paling pintar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairun lah. Itu iman yang menjadikan dia baik. Wa in asabahu dharra, kalau ada seorang iman yang beriman, dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian, mendapatkan fitnah, kemudian dia sabar, yang menjadikan dia sabar itu adalah merupakan imannya. Fakana khairullah, iman yang menjadikan dia menjadi orang yang baik. Ini hakikat orang yang beriman yang menjadi standar kebaikan bagi seseorang. Oleh karenanya kita itu harus tahu bagaimana untuk menumbuhkan iman ini. Orang itu harus paham bagaimana seseorang itu bisa memupuk iman ini. Oleh karenanya para ulama ketika menjelaskan tentang masalah iman ini, mereka mendefinisikan iman supaya apa? Supaya seseorang itu tahu bagaimana cara untuk memupuk iman,
tahu cara di dalam apa? Menumbuhkan iman. Ketika para ulama mendefinisikan iman secara syar'i, yaitu apa? Sebagian para ulama mengatakan qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ini adalah merupakan definisi sebuah iman syar'i. Para ulama mengatakan bahwasanya iman itu harus qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan. Kemudian apa? I'tiqadun bil janan, iman itu ada keyakinan di dalam hati. Dan iman itu amalun bil arkan, ada amalan di dalam apa? Di dalam anggota tubuh. Iman itu bisa naik dengan ketaatan dan turun dengan maksiat. Itu definisi iman yang ma'ruf di kalangan para ulama. Akan tetapi di sana ada definisi Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang iman. Bagaimana beliau menjelaskan bahwasanya iman itu apa? Qaulun wa amalun, itu iman. Hakikat dari iman itu apa sih? Definisi dari iman syar'i itu apa? Qaulun wa amalun. Sudah dua itu saja, Pak. Orang kalau betul-betul memahami tentang qaulun wa amalun ini, orang itu akan bisa menumbuhkan iman. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang qaulun wa amalun ini? Para ulama menjelaskan bahwasanya qaul itu ada dua. Yang pertama itu qaulul qalbi. Qaulul qalbi, perkataan hati. Dan yang kedua qaulul lisan, perkataan lisan. Ini ma'ruf, perkataan lisan. Apa itu yang disebut dengan qaulul qalbi? Para ulama ketika menjelaskan tentang qaulul qalbi ini adalah apa? Ma'rifat, al-iqrar. Yang dimaksud dengan qaulul qalbi itu apa? Ma'rifat, pengenalan kepada Allah, penetapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan al-itsbat tentang Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan qaulul qalbi. Orang bisa kenal dengan Allah, orang bisa menetapkan nama Allah, sifat Allah. Kemudian orang bisa kuat di dalam makrifatnya kepada Allah, itu disebut dengan apa? Qaulul qalbi. Berarti dia ada wilayah iman, yaitu apa? Qaulul qalbi. Kalau qaulul lisan semua orang paham. Orang subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu semua adalah merupakan qaulul lisan, Pak. Orang beristighfar, dia itu adalah merupakan perkataan lisan. Kemudian di sana ada amal. Amal itu juga ada dua. Ada amalul qalbi, ada amalul jawarih. Ada amalan hati. Amalan hati takut, khasyah, roja, ya kan? Muhabbah, rohbah yang kemarin kita sudah bahas di anwaul ibadah allati amarallahu biha, macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Itu ada al-khauf war-raja wa tawakkul war-rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'adzah. Itu kebanyakan dari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu apa? Adalah merupakan amalan-amalan hati, Pak. Kemudian di sana yang keempat ada amalul jawarih, ada amalan anggota tubuh. Apa? Salat, ngaji, umroh, haji, puasa. Ini adalah merupakan apa? Amalul jawarih. Makanya kalau seseorang berbicara tentang masalah iman, iman itu ada empat. Yang pertama apa, Pak? Tadi qaulul qalbi. Ini sering, Pak, sebenarnya saya sering sampaikan di masjid ini, Pak. Kenapa? Karena ini cara untuk seseorang itu menumbuhkan imannya. Yang pertama qaulul qalbi. Kemudian yang kedua qaulul lisan. Kemudian yang ketiga amalul qalbi, dan yang keempat amalul jawarih. Perkataan hati, perkataan lisan. Ini bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya, Ustaz kok ngajar bahasa Arab, kita belum belajar bahasa Arab. Perkataan hati, perkataan lisan. Amalan hati, amal anggota badan. Ini empat yang disebut dengan wilayah iman. Dari empat ini, Pak. Dari empat ini.
mana yang harus didahulukan? Dari 4 ini mana yang harus didahulukan? Mana Pak? Qaulul qalbi. Yang harus didahulukan itu qaulul qalbi. Kemudian setelah qaulul qalbi ini kuat, muncul namanya apa? Muncul apa? Amalul qalbi, Pak. Kalau amal qalbi ini kuat, maka akan muncul qaulul lisan dan akan muncul amal jawarih. Ini prosesnya seperti itu. Orang itu kalau pengen punya iman kuat, maka apa? Qaulul qalbinya harus kuat. Qaulul qalbinya harus kuat. Kalau orang itu pengen kuat di dalam beramal, pengen kuat di dalam berpikir, maka harus dikuatkan apa? Harus dikuatkan apa ya, Pak? Qaulul qalbinya, makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus kuat. Makanya kalau seandainya seseorang, maaf ini Pak, boleh dia ceramah sampai berbusa, ayo sholat, ayo ini, ngajak dan melarang. Kalau makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah, biasanya maaf, angkat-angkat tai ayam. Makanya betapa banyak orang beribadah itu, lek bahasa zamannya Gen Z, FOMO. Apa Pak FOMO, Pak? Melok-melok, ngikut-ngikut. Oh ini sekarang lagi viral ibadah ini. Melok. Ini lagi viral, ikut. Tidak bisa istiqomah kuat di dalam beribadah. Kenapa? Karena makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Sehingga beribadah itu enggak kuat. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, kenapa kok para sahabat itu kuat di dalam beribadah? Rasulullah SAW kakinya sampai bengkak. Kemudian para sahabat ketika sholat malam, mereka itu betul-betul kuat di dalam sholat malam. Sebagian para salafus soleh itu apa? Itu kuat di dalam baca Al-Quran. Kalau kita lihat ketika di bulan Ramadan, ya, ketika di bulan Ramadan, subhanallah, yang selalu diucapkan yaitu apa? Imam Syafi'i selesai dalam membaca Al-Quran bisa sampai 60 kali. Loh itu bukan sulapan kok, Pak. Itu juga bukan ketepaan. Itu sesuatu yang ditumbuhkan oleh Imam Syafi'i sehingga kuat di dalam ibadah. Kita, karena kita mendengarkan seperti itu, oh Imam Syafi'i kuat di dalam membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran, sehari baca Al-Quran. Tapi apa? Telung dino sesuai absen sampai 27 hari. Makanya betapa banyak kita saksikan orang itu, Pak, semangat di dalam ibadah. Maaf ini, Pak, ya kan? Biasanya apa? Awal-awal taraweh full sampai buri, ya kan? Kemudian setelahnya apa? Nyusun. Tinggal apa? 2 soft, 3 soft, gitu. Itu bukan sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena tadi nggak punya iman syar'inya itu nggak kuat. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Makanya apa? Amal jawarihnya, amal anggota tubuhnya lemah. Dzikirnya lemah, qaulul lisannya lemah. Kenapa? Tadi qaulul qalbinya lemah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kurikulum kepada para sahabat. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala awal-awal ayat-ayat Makkiyah, coba jenengan perhatikan, jenengan tadabburi Al-Qur'an, ayat-ayat Makkiyah itu tentang apa? Yang paling banyak dibicarakan apa? Allah. Bagaimana nama Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana perbuatannya Allah, itu terus dibicarakan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu ayat-ayat Makkiyah itu ganggu emosi, Pak. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang emosi kita. Manusia direndahkan, dunia yang selama ini kita cari, kita cintai direndahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Allah Maha tinggi, Allah Maha indah, Allah terus ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat Makkiyah. Makanya ganggu para sahabat. Ketika para sahabat mendengar ayat tersebut, dunia yang tak kejar kok direndahkan sama Allah, terganggu hatinya. Ketika sesuatu yang dicintai dari urusan-urusan dunia direndahkan sama Allah,
terganggu emosinya. Terus yang dibicarakan sama Allah akhirat, terus yang dibicarakan sama Allah Allah sendiri. Bagaimana perbuatannya, bagaimana keadilan, bagaimana rahmatnya Allah. Ini terus yang dibicarakan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirnya tertancap kuat kepada siapa? Kepada para sahabat. Akhirnya apa? Makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala para sahabat kuat. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika mengatakan ini a'lamukum billah, aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadikan apa? Menjadikan Rasulullah SAW kakinya bengkak untuk sholat. Ketika ditanya sama Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kamu itu mesti diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wis dijamin masuk surga karena pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dijawab oleh Rasul? Afala aqulu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Loh, ini Rasul kenal sama Allah. Kenal sama Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Amal jawarinya itu kuat. Tapi kalau seseorang itu enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu enggak kuat. Saya kasih contoh Pak, dalam urusan dunia. Kalau seseorang itu makrifat, ada orang itu punya makrifat tentang bola banyak Pak. Ya kan? Dia selalu yang masuk data di dalam hatinya itu tentang bola. Akhirnya apa? Ketemu kawan ini ngomongnya apa? Bal-balan. Ya kan? Akhirnya setiap hari yang dia kejar apa? Bal-balan. Kan seperti itu. Itu pengaruh dari apa? Dari makrifat. Karena dia punya makrifat kuat terhadap bola, punya pengenalan kuat terhadap bola, akhirnya senang bal-balan. Senang bal-balan. Akhirnya yang dibicarakan bola, yang dia lakukan bal-balan. Seperti itu. Ada orang Pak, makrifatnya kuat ke kopi. Dia ngerti kopi, mau kopi jenis white, mau kopi jenis fruity, mau ngerti kopi jenis apa. Luar biasa Pak. Makanya apa? Orang kalau dia punya data masuk tentang kopi, bendino kopi enggak? Ketemu sama orang, gimana yang dibicarakan apa? Kopi. Kenapa? Karena jatuh cintanya sudah sama apa? Sama kopi. Ada orang dia punya makrifat tentang apa? Tentang urusan apa? Tentang urusan kuliner. Akhirnya dia suka makan. Ya ketemu koncone, ayo makan di mana? Gitu. Sehingga kita ketemu sama dia cuma apa? Mangan. Ketemu sama dia, mangan. Ketemu, mangan kok gak tenteng. Gitu. Kenapa? Tadi data yang masuk ke dalam diri seseorang itu apa? Tentang apa? Tentang kopi, tentang bola, tentang badminton, tentang wis kabeh. Karena itu sudah sebuah apa ya? Sebuah sistem perjalanannya seperti itu. Nah, hati kita itu Pak, itu menerima data. Data ini rebutan, masuk ke dalam hati kita itu rebutan Pak. Mana yang lebih banyak masuk data ke dalam hati kita? Data tentang Allah, data tentang istri, data tentang anak, data tentang dunia, data tentang bal-balan, data tonggo, data siapa? Itu rebutan masuk ke dalam hati kita. Itu rebutan siapa? Kenapa? Karena kita itu, hati kita itu kayak apa? Kayak hardware. Ya. Hati kita itu kayak hardware, nyerap software. Nyerap apa? Nyerap data. Makanya kita ngobrol sama tukang kopi, kita bisa cinta kopi. Kita ngobrol sama orang bulu tangkis, usahakan kita bulu tangkis. Bisa jatuh cinta bulu tangkis. Kita ngobrol tentang sama orang nge-gym, manfaatnya gym ini disebut TKP. Besok bisa ikut nge-gym kan? Ya, bisa ikut nge-gym. Kenapa? Datanya harus masuk, nancep. Begitu pula ada orang yang dia datanya masuk tentang Allah. Allah namanya kayak gini, sifatnya seperti ini, perbuatannya seperti ini, maha baiknya Allah, bagaimana Allah berbuat dan lain sebagainya. Orang apa? Oh iya benar, besok saya tak belajar, besok saya akan menjadi orang yang bertakwa. Makanya apa? Data itu harus terus menerus masuk ke dalam hati kita. Dan itu peringatan yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita. Makanya gak boleh ada putusnya Pak. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, mengenalkan dirinya kepada kita, makanya gak pernah ada putus.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Kata Allah, betapa banyak ayat-ayat di langit dan di bumi. Kita nggak perlu cari ayat-ayat yang datang kepada kita. Makanya kalimatnya apa? Yamurruna 'alaiha. Ayat sing teko, Pak. Ayat yang datang kepada kita di langit, di bumi, itu ayat yang datang. Tapi apa? Hati kita itu nolak terus. Ketika berkaitan dengan Allah, wahum anha mu'ridun. Hati kita itu gak pernah dikonekkan dengan Allah. Oleh karenanya, dampak dari kita mu'ridun itu, dampak dari kita berpaling itu, kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kebanyakan dari mereka ngomong aku beriman, tapi apa? Yusyrikun. Menyekutukan Allah. Baik menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri, baik menyekutukan Allah dengan hartanya, baik menyekutukan Allah dengan istrinya, baik menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Karena selama ini kita itu kadang mikir, maaf ya Pak ya, kita itu kadang mikir kalau orang menyekutukan Allah itu kalau kuburan. Kita itu menyekutukan Allah itu dengan apa? Dengan nyelorong kidul. Baru di situ dikatakan menyekutukan Allah. Padahal apa? Kita banyak menyekutukan Allah, dan yang selalu kita jadikan tandingan buat Allah diri kita sendiri. Paham Pak? Bagaimana kita jadikan diri kita tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus kita jadikan kita itu sebagai tandingan. Makanya Allah mengatakan apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, tandingan bagi Allah? Allah perintahkan gini, hawa nafsunya terus dijadikan tandingan. Terus dijadikan tandingan. Ketika dunia berlawanan dengan Allah, kadang kita jadikan dunia itu apa? Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ada? Belum kan? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan dari kalian itu ngomong iman, tapi apa? Secara fi'il, secara perbuatan, secara hakikat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang peringatan itu enggak boleh berhenti, harus terus-menerus. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan pertontonkan kepada kalian ayat-ayat kami di mana? Fil afaq, di seluruh penjuru dunia. Bahkan di mana? Wa fi anfusihim, bahkan pada diri kalian sendiri yang kita dahulu gak ada apa-apanya, lam yakun syai'an madhkura, kemudian kita dijadikan sama Allah dari nutfah, kemudian min alaqah, kemudian mudghah, kemudian fakasawna lahma, thumma idhaman, kemudian kita dibungkus dengan daging tak tulangnya, kemudian dari yang lemah dijadikan kuat, setelah kuat dijadikan dhaif. Itu semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya data tersebut enggak pernah kita masukkan ke dalam hati kita. Akhirnya apa? Makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Bahkan yang lucu lagi, Pak, saya pernah ngisi kajian tentang ma'rifatullah. Ada orang yang ngomong sama saya, Ustaz, saya bosan Ustaz. Kok kajian cuma ma'rifatullah. Kita ini semua sudah kenal sama Allah. Saya jawab, kalau kenal sama Allah, perbuatan enggak akan seperti ini. Kalau kenal sama Allah, enggak akan jadi. Orang kenal sama Allah itu jadinya Abu Bakar. Orang kenal sama Allah itu jadinya Umar. Orang kenal sama Allah itu jadinya Utsman, jadinya Ali. Itu jadi para sahabat. Kita ini kenalnya sama Allah Subhanahu wa taala lemah. Makanya apa? Maksiat akeh, cinta kepada Allah lemah, takut kepada Allah lemah, ngarep kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Begitu habis itu apa? Dengan kajian ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, kok katanya harus bosan? Ini apa? Jahil murokab. Jahil murokab, betul. Gak bisa untuk menumbuhkan iman kalau apa? Kalau qalbinya itu gak dibangun. Monggo Pak, azannya.
Bismillah, ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa yang telah disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan masalah definisi al-iman asy-syar'i yang harus betul-betul kita tumbuhkan di dalam diri kita, bahwasanya al-iman itu adalah merupakan qaulun wa amalun. Iman itu adalah merupakan perkataan dan perbuatan, yang dimana qaulul qalbi yang harus kita dahulukan. Baru setelahnya orang itu kalau punya makrifat kuat di dalam hatinya, data masuk tentang Allah Subhanahu wa taala itu kuat di dalam hatinya, maka akan tumbuh yang namanya amalul qalbi. Orang kalau punya pengenalan akan tumbuh amalul qalbi. Amalan hati itu akan tumbuh. Apa amalan hati itu? Cinta, takut, mengharap. Itu adalah merupakan amalan-amalan qalbi. Orang itu bisa tawakal kepada Allah, itu amalan qalbi. Oleh karenanya, seberapa besar tingkat makrifat akan muncul amalan qalbi, seberapa kuat seperti itu. Dan itu yang terjadi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ketika kabur dari Firaun, secara zahir Nabi Musa sama Bani Israil ini ketika kabur sama saja mereka. Tapi ketika makrifat antara Nabi Musa dengan Bani Israil ini berbeda tentang Allah dan tentang Firaun. Musa itu tahu Allah hebat, Firaun rendahan. Itu yang dikenal sama Musa. Sedangkan Bani Israil tahu bahwasanya Firaun ini keren, kuasa, punya kekuatan yang begitu luar biasa. Ketika sama-sama dikejar dan ketahuan sama Firaun, apa yang dilakukan yang dikatakan oleh Bani Israil, inna lamudrakun, wis kita ini akan ketangkep, habis, selesai. Kita ini akan dibinasakan sama siapa? Firaun. Kenapa? Dia punya pengenalan tentang Firaun ini kuat. Makanya apa? Ucapan yang keluar, ketakutan yang ada di dalam dirinya muncul. Inna lamudrakun, wis kita ini sudah ketangkep sama Firaun dan kita akan dihukum sama Firaun, diadab sama Firaun. Tapi berbeda dengan apa yang diucapkan sama Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa punya makrifat kepada Allah-Nya kuat. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali enggak, saya punya Allah akan memberikan petunjuk kepada saya. Kira-kira ucapan Bani Israil sama ucapan Musa ini, Pak, itu dadaan gitu saja? Enggak. Ucapan ini muncul dari mana? Dari kuwatul ma'rifah kepada sisi masing-masing. Bani Israil kenal sama Firaun, Musa kenal sama Allah. Ini akhirnya menjadikan sebuah perbedaan dari apa? Dari qaulul qalbi. Sama-sama beriman, Pak. Sama-sama beriman. Muncul perkataan yang berbeda. Siapa? Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ketika dikejar, dicari, apa yang terjadi? Abu Bakar ketakutan enggak? Ketakutan sekali. Ketika bersembunyi di Jabal Thaur, itu ketakutan. Apalagi ketika orang-orang musyrikin itu sudah berada di atas jabal. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Sama-sama kenal sama Allah, tapi Rasulullah kenalnya kepada Allah lebih dibandingkan Abu Bakar. Itu bisa mempunyai ketenangan tersendiri. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, la tahzan innallaha ma'ana. Itu ucapan Rasul yang punya pengenalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Semua tergantung kepada makrifatnya. Semakin orang itu kenal sama Allah, tingkat ketenangannya, tingkat sakinahnya, tingkat tawakalnya, tingkat takutnya, tingkat muhabbahnya itu akan jauh lebih tinggi. Tapi semakin rendah pengenalannya, maka apa? Maka akan semakin galau, Pak. Akan gampang apa? Gampang risau, gampang galau, gampang mumet,
Gampang dan gampang, banyak gampang apa? Kenapa? Karena nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau dia qaulul qalbinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kuat, amalul qalbinya itu akan kuat. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kuat. Dan ini itu sebenarnya sudah sering Pak kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sampeyan itu kalau pengen tumbuh cinta sama istri, istri pengen tumbuh cinta sama suami, ya, itu kan harus kenal. Nggak mau ujuk-ujuk, ya, mau cinta. Enggak. Cinta itu tumbuh di dalam perjalanan, bukan jalan bersama pacaran, ya. Jadi cinta itu tumbuh di dalam perjalanan. Kenal sama suami ini, ya kan sifatnya kok suami apik, tanggung jawab, sayang. Nah, apa yang terjadi? Tumbuh cinta. Suamiku kamu kok serem, tumbuh takut. Kan terus itu. Suamiku kayak iu kok akeh, tumbuh harap. Wah, sesuk aku DKI akhir bulan ini dikasih kasih bonus, ya. Dikasih bulanan plus bonus. Kenapa? Tumbuh harap tadi. Itu dari mana? Dari kenal terhadap suami dan sama Pak. Suami juga sama seperti itu. Dan samian Pak, Bu, kenal sama istri, istri kenal sama suami itu 3 hal. Nama, sifat, perbuatan. Kita itu kenal apapun dari 3 hal itu. Saya kenal Pak Tarno, sifatnya seperti apa, perbuatannya seperti apa. Akhirnya apa? Itu yang masuk kepada saya. Begitu pula apa? Seorang istri kenal suami, suami kenal istri, itu dari 3 hal tadi. Nama, sifat, perbuatan. Dan 3 hal ini yang selalu dikenalkan Allah di dalam Al-Quran. Allah mengenalkan namanya, sifatnya Allah, dan Allah berbuat. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kenalkan di dalam Al-Quran. Fa'alul lima yurid, kulla yawmin huwa fi sya'an. Allah yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Itu semua perbuatan Allah. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Namanya Allah kita tak kenal. Sifatnya Allah yang maha indah, maha tinggi kita juga tak kenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat juga kayaknya kita lupa kalau itu perbuatan Allah. Terus mau tumbuh cintanya tekan di. Mau tumbuh cintanya itu dari mana? Padahal apa? Kalau kita subhanallah Pak, kadang seorang suami itu Pak kenal dengan perbuatan istrinya. Salah satu perbuatan dan sifat istrinya apa? Kalau saya datangnya terlambat Pak, ngambek Pak. Ya. Makanya apa? Kadang disawus cepet-cepet. Tahu kenapa? Aku teraksi ngambek bujuku. Tahu sifatnya kan? Ngambek kan? Makanya apa? Selalu melihat jam. Jam sekian saya harus pulang. Kita tahu nggak kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat godok marah? Kapan? Kalau perintahnya nggak dikerjakan. Tapi kita apa? Sholatnya kok lah gampang. Ya kan? Kadang apa? Diakhirkan. Kadang kita meninggalkan perintah, larangannya juga dijalani. Kenapa kok? Ketika kita sifat istri, nancepnya pol di dalam hati. Ketika sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gampang. Berarti kita sebenarnya lebih kenal siapa? Kenal bojo atau kenal Allah? Wah, kita kenalnya itu subhanallah. Kullu makhluk. Kita kenalnya, masuknya itu sifatnya, namanya. Bahkan kita kenal namanya plus sifatnya itu Pak, teman SD itu bisa kita ingat sekarang. Oh dia namanya si Fulan, dia sifatnya kayak gini. Dia kalau ngambek, kalau marah, mecahin piring ini, perbuatannya semua bisa nancep di dalam diri kita. Tapi giliran Allah, ini loh namaku yang indah. Allah memperkenalkan namanya yang membuat kita rojak, yang membuat kita mengharap. Allah memperkenalkan namanya yang membuat kita cinta. Allah yang mengenalkan namanya yang membuat kita takut. Allah mengenalkan namanya supaya kita tawakal. Allah mengenalkan namanya supaya kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap nama
itu mengandung sifat dan ditunjukkan perbuatan Allah yang menunjukkan ke situ. Tapi apa? Nahnu mu'ridun, kita itu banyak berpaling. Makanya kalau iman ini tidak ditumbuhkan, akhirnya kita cuma punya iman fitri. Kita itu cuma punya iman fitrah. Makanya kena angin sedikit melempem, kena angin sedikit melempem, kayak kerupuk. Ya. Kita nggak bisa iman kita itu seperti kaljibal, seperti gunung yang dikatakan tentang imannya para sahabat. Mau digoncang itu nggak goncang. Kenapa? Imannya ditumbuhin terus. Kita mau menumbuhkan iman, pengajian dari seminggu sepisah. Pengajian itu kalau hujan bolos. Ya gimana iman? Sedangkan para sahabat dididik iman sama Rasulullah kapan? Pagi ketemu Rasul iman, siang ketemu Rasul ngomong iman, sore ketemu Rasul ngomong iman, malam ketemu Rasul ngomongnya iman. Kenapa? Punya guru. Makanya apa? Orang itu berusaha cari guru, cari teman yang selalu apa? Yang selalu ngajak ngomong iman. Kita ketemu isu ngobrolin kopi, ketemu duha ngobrolin dunia, ketemu siang ngomongin warteg, ketemu sore ngomongin gorengan. Kapan ngomongnya Allah Subhanahu wa taala? Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iman yang harus kita tumbuhkan. Iman yang harus kita harus kita pupuk. Setelah qaulul qalbi akan muncul yang namanya amalul qalbi. Baru kalau amalul qalbinya kuat, cintanya kuat, amal jawarih muncul, qaulul lisan muncul. Tidak usah disuruh, kita akan sering ngomong Allah. Gitu kan kalau kita itu sudah cinta sama istri, kalau tengah malam beli nasi goreng kita tidur, iya siap. Kenapa? Cintanya sudah, cintaku pada kamu itu sudah luar biasa deh. Makanya siap berkorban. Kita ini yang punya cinta sama Allah Subhanahu wa taala, bangun malam ngantuk ya Allah. Ini menunjukkan iman kita itu rendah, Pak. Menunjukkan iman kita itu lemah. Menunjukkan iman kita itu subhanallah. Habis itu kita merasa iman kita itu kuat, kita merasa adalah penduduk surga yang tanpa hisab, tanpa azab. Ibu juga mimpi kan? Itu namanya mimpi. Maka dari situ inilah yang harus terus kita perbaiki. Supaya apa? Kita tidak cuma ngomong Islam, tapi apa? Yuk kita naikkan dari Islam itu menjadi iman. Semoga apa yang telah kita ambil ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat buat kita semua, dan insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Dan apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.